Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suara Tuturan Hikmah. Pada video kali pertama ini, kita akan coba membahas tentang definisi halal dan haram. Konsep halal dan haram dalam Islam sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan setiap muslim. Dalam pembahasan ini, konsep tersebut didefinisikan, dijelaskan, dan dihubungkan dengan makanan dan gizi. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita sama-sama membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe video ini, serta bagikan video ini agar menjadi pengetahuan bagi semua. Konsep masbuh atau diperkirakan, makruh disarankan untuk dihindari, dan zabihah penyembelihan menurut Islam juga turut hadir dalam pembahasan ini. Yang pertama ialah halal. Halal sendiri ialah istilah bahasa Arab yang berarti diperbolehkan secara hukum. Dalam masalah makanan ini, kebanyakan makanan dianggap halal kecuali bahan-bahan makanan khusus yang telah disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Manusia tidak bisa mengubah hukum haram menjadi halal. Apa yang dianggap haram adalah menjadi hal-hal yang haram menjadi halal. Istilah halal didapatkan dari Al-Quran dan digunakan beberapa kali dalam beberapa konsep, yang daripada itu berhubungan dengan makanan. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87-88. Sahabat Suara Tuturan Hikmah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa betapa Allah sangat mengharamkan makanan yang tidak layak dikonsumsi dan tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas, karena Allah telah memberikan rezeki yang halal lagi baik. Yang kedua adalah haram. Haram secara istilah bahasa Arab yang secara umum berarti dilarang secara hukum. Dalam Islam, makanan-makanan yang haram berarti adalah makanan yang dilarang secara hukum. Di antaranya adalah babi dan produk-produk sampingannya, alkohol, daging dari bangkai, binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, darah, obat-obatan beracun. Sahabat Suara Tuturan Hikmah, apabila seorang muslim memakan salah satu dari produk-produk haram di atas, maka muslim tersebut berdosa. Terkecuali dalam beberapa kasus pengecualian, seorang muslim diperbolehkan memakan makanan haram jika berada dalam beberapa situasi berikut: tidak tahu dan dalam bahaya. Jika tidak ada lagi makanan kecuali makanan haram tersebut, maka seorang muslim boleh memakannya hanya untuk bertahan hidup untuk masalah ini. Allah telah berfirman, "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Yang ketiga ialah masbuh atau subahah. Masbuh adalah istilah bahasa Arab yang berarti diperhatikan. Beberapa makanan diperkirakan hukumnya karena orang mungkin tidak tahu halal atau haramnya makanan tersebut. Jika tidak ada tertulis dalam Al-Quran dan hadis apakah makanan tersebut halal atau haram, maka orang akan coba sebaik mungkin untuk membuat penilaian dan keputusan sendiri.
Jika keputusan tersebut berdasarkan penerapan atau berdasarkan pemahaman akan pernyataan asli, keputusan tersebut dapat menimbulkan berbagai kecurigaan. Keputusan ini disebut masbu', subha, atau maskuk. Sahabat suara tuturan hikmah. Muslim yang taat menghindarkan dirinya dari hal-hal yang dianggap subha. Konsep penghindaran diri seperti ini didasarkan pada hadis dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, halal adalah sudah jelas, haram juga sudah jelas. Di antara keduanya adalah hal-hal yang meninggalkannya, maka dia tidak berdosa menurut agama dan kesadarannya. Oleh karenanya, mereka dianggap aman. Barang siapa yang terlibat dalam hal-hal yang diperkirakan ini, dia bisa jatuh pada yang haram dan yang dilarang. Hal ini sama seperti orang yang ingin mengembalakan piaraannya di daerah yang terlarang, di mana dia bisa saja masuk. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal-hal yang haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat adalah zabihah. Zabihah adalah istilah bahasa Arab yang secara umum berarti disembelih atau yang disembelih. Jika seekor hewan disembelih menurut Islam, dagingnya dianggap daging yang zabihah, maka istilah itu merujuk pada daging yang halal. Kaum muslimin minoritas seperti halnya kaum muslimin di Amerika Utara dihimbau untuk membuat aturan dan membeli hewan sehingga dagingnya bisa menjadi halal bagi mereka untuk dimakan. Hal itu sulit dilakukan karena tidak ada perkumpulan masyarakat muslim, sehingga kaum muslim secara individu boleh memakan daging kaum ahli kitab dengan menyebut nama Allah sebelum memakannya. Keputusan itu diambil dari beberapa mazhab, khususnya mazhab Imam Syafi'i. Dikatakan dalam buku berbahasa Arab karya Syekh Sabiq Fiqh Sunnah pada bab daging kaum ahli kitab halaman 298, daging yang disembelih oleh umat Kristen atau Yahudi adalah halal untuk umat muslim. Sehubungan dengan hal ini, dia mengutip sebuah ayat dalam surah Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sesembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Sahabat suara tuturan hikmah, jika nama selain Allah telah disebutkan saat menyembelih, ada dua pendapat tentang hal itu. Salah satunya pendapat mengatakan bahwa daging yang disembelih tersebut halal atau zabihah karena hewan tersebut disembelih oleh umat Kristen atau Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang mereka katakan dan dia mengizinkan kita memakan daging yang mereka sembelih. Pendapat ini dibenarkan oleh Atta Qasim bin Mukhaimarah, Zahri, Rabi'ah, Sa'bi, dan Ma'khul. Pendapat yang lain mengatakan bahwa jika nama selain Allah disebutkan saat menyembelih, maka daging tersebut haram untuk dimakan umat muslim. Pendapat ini dibenarkan oleh Ali, Aisyah, anak laki-laki Umar, Abu Darda, dan Ibadah bin Smith. Pendapat mereka didasarkan pada arti dari ayat dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-An'am ayat 121. Sahabat suara tuturan hikmah, konsumen dihimbau untuk mencari daging yang zabihah, dan mereka harus yakin bahwa hewan yang disembelih tersebut, daging sapi atau ayam, tidak diberi hormon kelamin atau biasa disingkat dengan DES. DES memiliki pengaruh negatif pada perilaku seksual manusia laki-laki. Penelitian terhadap daging kambing dan kerbau tidak menunjukkan adanya penggunaan hormon DES pada hewan-hewan tersebut. Semoga penuturan di atas ada manfaatnya dan mudah untuk kita amalkan. Oleh karena itu,
Marilah kita senantiasa untuk menjaga makanan kita agar kita selalu terhindar dari hal-hal yang masbuh dan haram. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.